Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salma Alia, mahasiswa dari Universitas Bakti Kencana Bandung. Dan kali ini saya akan menginformasikan nih, ngasih tahu ke teman-teman tentang bagaimana cara penggunaan obat dari suppositoria. Nah, jadi obat suppositoria ini itu obat yang berbentuk padat dan dimasukkan ke dalam tubuh seperti dubur atau rektum, vagina atau uretra. Jadi setelah dimasukkan, obat ini tuh akan meleleh, melunak atau larut oleh suhu tubuh sehingga zat aktifnya itu bisa diserap dan memberikan efek terapi. Dan obat ini juga sering digunakan ketika pasiennya itu mengalami kesulitan menelan obat secara oral atau mengalami muntah dan juga membutuhkan efek lokal di area tertentu. Contohnya itu adalah obat pencahar, obat demam atau obat antiinflamasi yang diberikan lewat suppositoria. Oke, yang selanjutnya ada indikasi obat suppositoria. Yang pertama ada demam dan nyeri. Yang kedua ada konstipasi atau sembelit, dan suppositoria pencahar itu digunakan membantu mengenakan tinja dan mempermudah buang air besar. Yang ketiga ada peradangan atau infeksi rektum atau vagina, dan yang keempat ada mual dan muntah. Dan yang selanjutnya ada kontraindikasi obat suppositoria. Yang pertama ada iritasi atau luka di area rektal atau vagina. Yang kedua ada pendarahan. Yang ketiga ada penyakit kondisi tertentu pada rektum seperti wasir akut yang parah, fistula atau prolaps rektum yang berat. Dan juga ada pasien dengan gangguan koagulasi berat seperti karena pemasukan suppositoria bisa menyebabkan trauma ringan. Dan pada pasien dengan gangguan pembekuan darah berat harus hati-hati. Dan yang terakhir ada alergi terhadap kandungan obat. Jika pasien memiliki riwayat alergi terhadap bahan aktif atau bahan pembantu suppositoria, sebaiknya tidak digunakan. Nah, dan yang selanjutnya ada dosis harian dewasa dan dosis harian anak. Jadi 1 suppo 5 mg sekali itu untuk sehari. Dan untuk efek sampingnya, pertama ada iritasi lokal seperti rasa pedih, gatal, kemerahan atau sensasi terbakar di area rektal, vagina atau uretra. Dan yang kedua ada reaksi alergi seperti ruam kulit, pembekakan atau reaksi alergi lain seperti gatal-gatal. Yang ketiga ada diare atau perubahan pola buang air besar. Terutama pada suppositoria pencahar ini tuh bisa menyebabkan diare berlebihan atau kram perut. Dan yang terakhir ada rasa tidak nyaman atau sensasi asing karena bentuk dan cara pemakaian suppositoria ini agak sedikit asing ya bagi kita semua gitu. Jadi pasien mungkin merasa tidak nyaman atau ada sensasi tekanan di area aplikasi. Nah, dan ini cara penggunaan obat dari suppositoria. Yang pertama, cuci tangan dan kuku Anda dengan air dan sabun hingga bersih. Yang kedua, jika suppositorianya itu melunak, masukkan ke dalam lemari pendingin atau letakkan di dalam air dingin selama 30 menit agar mengeras kembali. Yang ketiga, buka kemasan supponya itu dan basahi sedikit dengan air bersih. Yang keempat, miringkan tubuh dan tarik kaki kanan setinggi perut dan bagian kaki kirinya itu posisi lurus seperti pada gambar. Yang selanjutnya, angkat pantatnya dengan tangan kanan agar area lubang anus terbuka untuk menjangkau bagian anus. Yang keenam, masukkan suppositoria dengan bagian yang runcing terlebih dahulu, lalu dorong dengan jari telunjuk sampai benar-benar masuk ke dalam anus sedalam sekitar 2 cm dari lubang anus, sampai obatnya itu tidak terdorong keluar lagi. Dan yang terakhir, luruskan kaki dengan posisi berbaring miring selama 15 menit agar obatnya itu tidak keluar kembali. Nah, dan ini salah satu contoh obat suppositoria. Mereknya itu Dulcolax dan zat aktifnya itu bisakodil. Bisakodil ini bekerja dengan merangsang gerakan usus sehingga membantu mempercepat pengosongan isi usus. Dan bisakodil ini juga tugasnya itu melunakkan feses yang mengeras. Nah, jadi itu dia teman-teman informasi yang saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan informasi yang saya sampaikan. Saya Salma Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.